Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami. Kami dari kelas 10 MIPA 1 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Turen yang beralamatkan di Jalan Maijen Panjaitan nomor 65 Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Bintang Fajar Wijaya Pratama nomor absen 6 serta Nasma Alia Kartika Sari nomor absen 15 dan saya sendiri Renata Yasmin Selomita nomor absen 19. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar tentang Kerajaan Singosari? Kalian ingin tahu banget atau aja ya? Oke deh, mari kita simak stimulus berikut ini. Apakah kalian tahu, setiap peristiwa-peristiwa sejarah besar ditandai dengan adanya kisah percintaan? Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas kisah percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes. Kalau kalian belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Singkat cerita, Ken Dedes menjadi istri dari Tunggul Amentung karena sikap lembut, kekayaan, serta kemegahan yang dipunyainya. Awalnya, Ken Dedes belajar untuk mencintai Tunggul Amentung. Tetapi, itu semua gagal. Kenapa? Karena datanglah Ken Arok yang menjadi pengawal pribadi Tunggul Amentung. Dan keduanya mulai memiliki rasa, sehingga mereka diam-diam melakukan hubungan tanpa sepengetahuan Tunggul Amentung. Nah, kalian tahu kan kisah singkat percintaan Ken Dedes dan Ken Arok? Setelah itu kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Singosari. Kalian tahu nggak gimana sih cara berdirinya Kerajaan Singosari? Diberdirikan atau gimana ya? Oke, langsung aja kita bahas dan kalian simak ya. Jadi, sejarah berdirinya Kerajaan Singosari itu diawali dengan bertemunya Ken Arok dan Loh Gawe. Loh Gawe itu tangan kanannya dari Kerajaan Tumapel. Loh Gawe menawarkan agar Ken Arok menjadi prajurit. Dan kalian tahu, Ken Arok menerima loh tawaran dari Loh Gawe. Akhirnya Ken Arok menjadi prajurit dari Tumapel. Pada saat itu, yang jadi raja di Tumapel adalah Tunggul Ametung. Menurut kalian, setelah jadi prajurit, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah Ken Arok memasuki ke kerajaan Tumapel. Ia bertemu dengan wanita yang sangat cantik, bernama Ken Dedes. Ken Arok pun berpikir untuk menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya karena kecantikan dan parasnya yang sangat-sangat memikat Ken Arok. Menurut kalian, kalau pengen jadi suaminya Ken Dedes, apa sih yang dilakukan? Apa ya? Ken Arok pun memiliki ide agar dia membunuh Tunggul Ametung dan menjadi suami Ken Dedes dan tentunya jadi raja dong di Kerajaan Singosari. Rencana dari Ken Arok berjalan dengan mulus, sangat-sangat mulus. Tunggul Ametung meninggal seketika karena Ken Arok menancapkan keris ke dalam perut Tunggul Ametung. Secara tidak langsung, Ken Dedes langsung dinikahi oleh Ken Arok. Pada tahun 1222 Masehi terjadi perselisihan antara Brahmana dan Raja Kediri, yaitu Kertajaya. Kaum Brahmana merasa Tumapel pada saat itu sedang di puncak kejayaan. Brahmana
berpindah ke kerajaan Tumapel dan dilindungi oleh Ken Arok. Ken Arok dan Kertajaya melakukan perang. Dan kalian tahu siapa yang menang? Udah tidak perlu diragukan lagi. Tentunya yang menang adalah Ken Arok. Setelah itu, pada saat itu juga Kertajaya melarikan diri karena merasa malu telah kalah. Dan Ken Arok mendeklarasikan muncullah kerajaan Singosari dan menjadi raja pertama. Setelah kalian mempelajari tentang peta kerajaan Singosari, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang raja-raja yang menguasai kerajaan Singosari. Kalian tahu nggak kalau raja-raja yang menguasai kerajaan Singosari itu terbagi menjadi 2 versi loh. Yang pertama itu versi Pararaton dan yang kedua adalah versi Negara Kertagama. Jadi sekarang kita akan mempelajari versi Pararaton terlebih dahulu. Raja pertama dari versi Pararaton adalah Ken Arok alias Raja Sasang Amurwabumi. Yang kedua Anusapati, yang ketiga Tohjaya, yang keempat Ranggawuni alias Wisnuwardana, dan yang terakhir adalah Kertanegara. Apa ya penyebab versi Pararaton ini? Nah, versi Pararaton ini diwarnai karena pertumpahan darah yang dilatar belakangi oleh balas dendam. Ken Arok mati dibunuh oleh anak tirinya sendiri yaitu Anusapati. Oke, kita lanjut ya ke versi yang kedua yaitu Negara Kertagama. Siapa ya raja pertama dari versi Negara Kertagama ini? Oke, saya akan menjelaskan raja-raja versi Negara Kertagama. Yang pertama Rangga Raja Sasang Girinata Putra. Yang kedua Anusapati. Yang ketiga Wisnuwardana, dan yang terakhir adalah Kertagama. Apa ya bedanya versi Negara Kertagama ini dengan versi Pararaton? Oke, saya akan menjelaskan. Kalau versi Negara Kertagama itu tidak sama sekali menyebutkan adanya pembunuhan antara raja pengganti terhadap raja sebelumnya. Karena hal ini dapat kita maklumi karena Negara Kertagama adalah kitab pujian dari Hayam Buruk Raja Majapahit. Oke, kalian udah paham ya tentang materi raja-raja kerajaan Singosari? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke guys, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah sejarah, pasti kan ada kerajaan. Habis kerajaan, di situ ada letaknya dan ada rajanya. Dan semua itu kan udah dibahas. Selanjutnya kita bahas ke hasil peninggalan dari adanya kerajaan itu. Yang pertama adalah Candi Singosari. Candi Singosari berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dan terletak di lembah antara Pegunungan Tengger dan Arjuno. Hal itu berdasarkan pada Kitab Negara Kertagama serta Prasasti Gajah Mada. Pada tahun 1351 Masehi, candi ini merupakan tempat pendarmaan. Kalian tahu nggak? Apa kalian udah pernah berkunjung gitu ke Candi Singosari? Kalau belum, kapan-kapan kita ke sana bersama. Selanjutnya yaitu Candi Jago. Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajagu yang didirikan pada masa kerajaan Singosari pada abad ke-13. Jajagu sendiri artinya adalah keagungan. Merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal tersebut sudah dijelaskan di Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Kalian udah tahu atau udah tahu ke sana juga enggak? Kalian tahu enggak Tumpang itu di mana? Nanti kita bahas lagi ya. Selanjutnya adalah
Candi Sumber Awan. Merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur dengan jarak 6 km dari Candi Singosari dan berada di dekat telaga yang sangat bening. Karena itu, Candi Sumber Awan juga disebut sebagai Candi Rawan. Selanjutnya yaitu Candi Jawi. Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Pringgebukan. Artinya, candi ini terletak di antara 3 wilayah. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan Buddha. Namun, sebenarnya merupakan tempat pendarmaan atau penyimpanan abu dari Raja terakhir Singosari. Kalian tahu nggak siapa Raja terakhir Singosari? Nggak tahu ya. Jadi, Raja terakhir Singosari adalah Kertanegara. Selanjutnya adalah Candi Kidal. Candi Kidal dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati. Anusapati adalah raja kedua dari Singosari yang memerintah antara tahun 1227 sampai 1248 Masehi yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman. Selanjutnya masih ada banyak peninggalan dari kerajaan Singosari, yaitu Taman Patung Kendedes. Taman Patung Kendedes terletak di dekat Gapuro masuk Kota Malang atau menjelang flyover Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang, atau Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara nomor 4, Balai Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65126. Kalian pernah ke sana nggak, teman-teman? Jadi, Taman Patung Kendedes ini adalah bentuk reinkarnasinya dari Kendedes. Selanjutnya adalah Pemandian Kendedes. Pemandian Kendedes itu ada di dekatnya Candi Singosari. Kenapa kok dinamakan pemandian ya? Kalian tahu nggak apa sejarahnya? Jadi disebut Pemandian Kendedes karena dulu di sana adalah tempat mandinya Kendedes. Selanjutnya adalah Arca Dwarapala. Arca Dwarapala juga berada di dekat Candi Singosari. Letaknya di pintu masuknya, merupakan pertanda masuk ke wilayah Kota Raja. Jadi seperti itu, teman-teman. Selain ada candi, taman, dan pemandian, ada lagi peninggalan yang pasti ada di semua kerajaan. Kalian tahu nggak apa itu? Tahu nggak ya? Oke deh, karena kalian nggak tahu, aku akan menjelaskan, teman-teman. Yaitu prasasti. Prasasti adalah suatu peninggalan yang pasti dimiliki oleh setiap kerajaan. Dan kerajaan Singosari meninggalkan 4 prasasti. Yang pertama adalah prasasti Wurare. Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahaksobya di sebuah tempat bernama Wurare, sehingga disebut prasasti Wurare. Prasasti Wurare ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bertarik 1211 Saka atau 1211 Saka atau 21 November 1289 Masehi. Selanjutnya adalah Prasasti Singosari. Prasasti Singosari bertarik pada tahun 1351 Masehi. Ditemukannya di mana, teman-teman? Kalian tahu nggak? Belum tahu ya. Untuk itu aku jelaskan lagi ya.
Prasasti Singosari ditemukan di Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan sekarang disimpan di Museum Gajah Mada dan ditulis dengan aksara Jawa. Kalian tahu kan aksara Jawa, teman-teman? Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebuah caitya atau candi pemakaman yang dilaksanakan oleh Mahapati. Mahapati siapa, teman-teman? Tentunya Mahapati Gajah Mada. Prasasti selanjutnya menurut kalian apa ya? Nggak tahu ya. Kepo nggak? Kalau kepo pastinya aku jelaskan dong. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Mula Malurung. Prasasti ini adalah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kediri atas perintah ayahnya Wisnuwardana, Raja Singosari. Kalau tadi aku nyebutkan ada 4 prasasti, tadi kan aku udah nyebutkan 3, berarti kurang berapa, teman-teman? Pastinya kurang 1 dong. Kalian tahu nggak prasastinya apa? Mari kita berpikir, teman-teman. Ya, kok lemes? Oke deh, aku aja yang jelaskan. Prasasti yang terakhir peninggalan Kerajaan Singosari adalah Prasasti Manjusri. Prasasti ini merupakan manuskrip yang dibahatkan pada bagian belakang arca Manjusri bertarik 1343 Masehi. Pada awalnya ditempatkan di Candi Jago dan sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Kalian pernah nggak ke Museum Nasional Jakarta? Belum ya? Nanti kita sama-sama deh ke sana. Oke teman-teman, itu hasil peninggalan Kerajaan Singosari. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Singosari. Oke, setelah kalian mempelajari tentang peninggalan Kerajaan Singosari yang sangat banyak itu, kita lanjutkan ya materi kita tentang sistem pemerintahan yang ada di Kerajaan Singosari. Dalam kehidupan politik, upaya yang ditempuh oleh Raja Kertanegara dapat dilihat dari pelaksanaan politik dalam negeri dan luar negeri. Kita akan membahas politik dalam negeri terlebih dahulu ya. Yang pertama, mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapati Raganata diganti oleh Aragani. Yang kedua, berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jayakatwang atau Raja Kediri yang bernama Andra Raja menjadi menantunya. Yang ketiga, memperkuat angkatan perang. Jadi itu faktor-faktor dari politik dalam negeri. Yang kedua yaitu politik luar negeri. Jadi di dalam politik luar negeri ini melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua menguasai Bali, Jawa Barat dan Malaka serta Kalimantan. Apakah kalian mengetahui tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Singosari? Nah, marilah kita pelajari bersama-sama. Kerajaan Singosari memiliki hasil pertanian sangat melimpah karena berada di tempat yang sangat strategis, yaitu berada di sekitar lembah Sungai Berantas. Dengan hasil pertanian yang sangat melimpah tersebut, masyarakat Singosari memperdagangkannya ke kerajaan-kerajaan lain dan menjadi kerajaan yang makmur. Setelah mempelajari tentang kehidupan ekonomi, mari kita pelajari tentang kehidupan agama di Kerajaan Singosari. Pada masa pemerintahan Kertanegara,
Agama yang dianut adalah Hindu-Buddha. Setelah itu berubah menjadi Siwa Buddha. Oke, kita lanjutkan ya ke materi masa kejayaan Kerajaan Singosari. Kalian tahu nggak apa saja sih penyebab kejayaan Kerajaan Singosari? Oke, kita akan menyebutkan sebab yang pertama. Sebab yang pertama adalah masa Kertanegara. Pada awalnya, Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutaraja dipindahkan ke Singosari yang sekarang jadi bagian dari daerah Malang loh. Penyebab yang kedua adalah berganti nama kerajaan. Jadi, Kerajaan Singosari dulu belum dikenal loh saat Anusapati menjadi raja. Nama tersebut baru dikenal di tahun 1253 Masehi. Perpindahan nama ini, nama kerajaan tersebut sebenarnya terjadi secara tidak resmi. Raja Wisnuwardana yang menyerahkan tahta Yuwaraja kepada Raja Kertanegara memindahkan ibu kota kerajaan. Oke, kita lanjut ya ke sebab yang terakhir, yaitu melakukan ekspansi. Jadi, teman-teman tahu nggak kalau Kerajaan Singosari di masa jayanya sudah berhasil melakukan ekspansi hingga ke Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur sesuai sumber dari Kitab Negara Kertagama. Ternyata kerajaan ini didorong oleh keengganan Raja Kertanegara untuk tunduk pada Kaisar Kubilai Khan dari Tiongkok yang haus akan kekuasaan. Oke, kita udah selesai ya tentang masa kejayaan Kerajaan Singasari. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke masa keruntuhan Kerajaan Singosari. Ada yang tahu nggak kenapa sih Kerajaan Singosari bisa runtuh? Kalian belum tahu ya? Oke deh, bahkan aku jelaskan. Jadi, kerajaan besar itu runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Pada masa itu yang memerintah adalah Raja Kertanegara. Beliau terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayu. Akhirnya kan kondisi di dalam kerajaan lemah. Karena lemah, hal itu dimanfaatkan oleh pemberontak. Ada pemberontak yang bernama Jayakatwang. Beliau berhasil membunuh Raja Kertanegara dan memaksa tahta Singasari jatuh ke tangannya. Selanjutnya ada seorang menantu dari Raja Kertanegara bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan lari ke Madura. Di sana dia diberi perlindungan oleh seorang bupati dari Madura bernama Arya Wiraraja. Dendam yang dimiliki Raden Wijaya akhirnya membawa dia bergabung dengan pasukan Mongol yang disuruh Kubilai Khan menyerang Singosari. Ternyata Kubilai Khan merasa dihina oleh mertua dari Raden Wijaya. Namun Raden Wijaya merahasiakan kondisi mertuanya yang telah tewas akibat pemberontakan Jayakatwang. Setelah beberapa lama, Raden Wijaya menyerang Singosari dan Jayakatwang bersama pasukan milik Kubilai Khan tewas dalam peperangan tersebut. Semenjak itulah tidak ada lagi kerajaan Singosari. Pemerintahan di sana berakhir dan digantikan oleh Raden Wijaya dengan cara mendirikan kekuasaan baru di daerah baru dengan nama yang baru, yaitu Kerajaan Majapahit. Jadi, runtuhnya Kerajaan Singosari menjadi cikal bakal dari Kerajaan Majapahit. Oke teman-teman, jadi itu
runtuhnya kerajaan Singosari bagaimana sudah dijelaskan. Oke, kita review ya pembelajaran dari video kali ini. Yang pertama adalah berdirinya kerajaan Singosari pada tahun 1222 Masehi yang dideklarasikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari ini berdiri selama kurang lebih 70 tahun lamanya yang akhirnya runtuh karena pemberontakan yang terjadi yang mengakibatkan cikal bakal berdirinya Majapahit. Oke, tentu kalian sekarang sudah paham ya mengenai materi tentang kerajaan Singosari ini. Semoga video dan materi yang kita berikan kepada kalian bermanfaat ya. Sekarang kita akan menampilkan daftar pustaka atau link-link yang kita gunakan sebagai acuan dari materi yang ada di video yang kita buat ini. Jika kalian ada saran atau kritik kepada kita, bisa kalian bicarakan setelah video berakhir dan pertanyaan-pertanyaan tentang kerajaan Singosari ini.